Perbuatan kita ini hanya dosa dan kesalahan karena hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik, sesungguhnya Allah sedang menutup aib kita. Karena apa sama Allah ditutup aib keburukan kita? Karena Allah mau rahmati kita, mau dipakai jasad kita ini untuk Allah berbuat baik, begitu. Ya, saya ingin memberi, kata Allah, menggunakan jasadmu. Gitu. Saya ingin menolong menggunakan jasadmu. Nah, itu dirahmati. Oh, jadi mau kudu sedikit nanya, sedikit bertanya. Sok, yang mau bertanya. Mau bertanya ini. Tadi kan di ayat yang saya baca ya, kan ada kalimat yang dikehendaki ya, yang dikehendaki itu. Nah, bagaimana mendatangkan atau cara mendatangkan kehendak Allah terhadap diri kita dalam suatu kebajikan? Itu karena yang tadi juga kan, yang tadi contoh pelacur nyelamatinya, ngasih air ke dogi gitu, yang secara dohir kita lihat itu sama-sama najisnya, tapi ada kehendak di sana, ada rahmat. Nah, itu bagaimana cara kita mendatangkan kehendak Allah terhadap diri kita sendiri gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua, dalam Al-Quran itu kan setiap ayat itu ada bismillah kecuali satu ayat ya, satu surat. Nah, tapi di surat-surat yang lain bismillah itu tidak termasuk ayat. Tapi kenapa di Al-Fatihah itu menjadi ayat pertama bismillah itu? Cukup? Dah. Satu, munculnya kehendak Allah itu diawali dengan kehendak si pelacur tadi. Ya. Jadi Allah merubah nggak keadaan seseorang kalau seseorang itu tidak merubah? Tidak. Berarti harus diawali dari orangnya. Oke. Sebelum Allah berkehendak mengampuni si pelacur tadi, si pelacur ada kehendaknya. Apa kehendaknya? Ngasih minum. Ya, kalau nggak ada kehendak dia nggak akan ngasih minum. Ya. Dengan rasa kasihannya itu muncul kehendak, dia ingin menolong. Itu dari kehendak baiknya, kehendak niat baiknya, muncullah kehendak Allah. Nah itu, jadi diawali dari kita. Ya kalau si pelacurnya cuek, ya mana ada kehendak Allah mau. Oh, jadi pada akhirnya tidak ada yang ditunda gitu kehendak itu teh. Ditunda gimana? Hanya kan ada yang kebaikan yang kita tunda-tunda sampai lupa gitu. Kan ada kan sebenarnya dalam diri kita tuh kehendak ingin berbuat baik, tapi kita tunda gitu. Itu baru dapat nilai dari niatnya saja. Tapi di situ pun Allah sudah bijaksana. Wahai malaikat, jika ada hambaku berniat mau melakukan kebaikan, kamu catat satu nilai kebaikan. Baru niatnya tuh. Meskipun dia belum melakukan niatnya itu. Yang bijaksana Allah. Tapi kalau ada hambaku yang berniat mau mengerjakan keburukan, jangan kau catat dulu keburukannya sebelum dia melakukannya. Bijaksana nggak sih Allah? Bijaksana. Masya Allah. Jadi makanya kalau tadi ditunda, dia baru dapat nilai dari niatnya, belum dari perbuatannya. Si pelacur tadi langsung berbuat nggak? Berbuat. Jadi dari kehendak kita dulu ya, jangan salah. Aduh nggak adil kan si Allah ya. Tiba-tiba jadi sini seolah-olah sini kan enggak, seolah-olah Allah teh pilih kasih ngehendakin orang teh. Iya, tapi kalau secara logika, bayangkan dosa si pelacur. Seumur hidupnya dia melacur. Bayangkan, mana ibadahnya kalau ditanya. Sekarang hanya dengan perbuatan sederhana itu. Karena dia ada kehendak untuk berbuat baik, menyatakan asma Allah. Dia nggak tahu itu asma Allah lah. Anggap. Hanya karena rahmat, ada dedeh asih ke makhluk lain. Saya ingin berbuat baik, saya kasihan melihat.
sampai dia bertaruh nyawa gitu, ngambil air itu lalu diberikan. Ya. Berarti ada kehendak untuk berbuat baik kan? Nah, begitu dia berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka lautan ampunan Allah itu lebih luas dari dosa umat manusia sedunia. Asal jangan dosa Sirik. itu aja. Jangan tampil kita menjadi Tuhan. Itu berat dosanya. Apalagi setelah paham begini ya, berusaha nahan diri. Karena terkenal gitu, dipuji. Tidak diakui sebagai, ya, biarkan, harus sanggup tenggelam. Itu yang dari pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa setiap surat Al-Quran itu diawali Bismillah? Sekarang tadi pertanyaannya, tapi kenapa Al-Fatihah masuk Bismillah itu ayat pertama? Coba kalau kita mau jujur berkata, sepakat nggak para ulama? Ini ulama saja dulu. Sepakat nggak para ulama bahwa Bismillah itu masuk ayat dalam Fatihah? Apa semua ulama bersepakat? Enggak, ada yang berbeda. Sekarang begini, ketika mendengar kita imam sholat nih, ada nggak imam sholat tanpa yang ketika zahar misalkan ya, sholat maghrib isya subuh, ketika dia baca Fatihah, dia baca dari Bismillah? Ada. Tapi pernah nggak dengar ketika imam baca Fatihah, dia tidak terdengar Bismillahnya, langsung Alhamdulillah? Berarti ulama pun tidak bersepakat. Oh, berarti kesepakatan. Awal ayat Al-Fatihah itu Alhamdulillah. Itu ayat pertamanya. Ya, makanya nanti ya, ini kalau di awalnya ini ulama satu pendapat yang pertama diawali dengan apa? Bismillah. Ini ayat pertama. Maka nanti ayat ketujuhnya dari ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Iya. Ya kan? Iya. Nggak boleh di situ berhenti. Makanya wakofnya lam. Apa wakof lam itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ ada wakof lam. Lah, dilarang berhenti. Kalaupun berhenti dia harus mengulang sedikit. Oke? Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi yang diawali dengan alhamdulillah ayat pertamanya, maka ayat 6-nya siratal ladzina an'amta alaihim, ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti kita lihat praktek sholat kita yang mana coba nanti. Sesuai petunjuk. Pakai alhamdulillah dulu. Ta'ud dulu. Di mana? Ada yang pakai ta'ud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak jadi rukun juga. Enggak. Nah, kebanyakan ada yang pakai ta'ud dulu. Dalam sholat. Ada, iya. A'udzubillah. Apa iya kebanyakan? Enggak pakai ta'ud kalau sebagian. Bagian Ada sebagian. ada. Ya, ada sebagian. Akan tetapi itu tidak menjadi rukun. Bukan rukun ya. Rukunnya dari Bismillah. Bukannya semua surat itu awalnya tidak ada Bismillah. Dalam susunannya awalnya tidak ada Bismillah. Ya, makanya kita lihat rahasianya, Pak. Apa maksud itu, kenapa ditaruh dulu Bismillah? Tadi surat At-Taubah, surat 9 ada Bismillahnya? Enggak ada. Hanya surat At-Taubah, surat 9. At-Taubah artinya pengampunan. Hanya surat itu yang enggak ada Bismillah. Tapi nanti Bismillahnya disimpan di surat An-Naml. Di surat ke-27 ada 2 Bismillah di situ. Satu awal ayat, awal surat, di An-Naml ini semut artinya. Nanti di dalamnya ada ayat berbunyi begini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman, isinya Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah tidak ada
Bismillahnya, tapi bismillahnya ada 2 di surat An-Naml. An-Naml. Jadi tetap 114 surat itu Pakai bismillah. 114 bis. Panghitungkeun atuh ayeuna. Kalau aku bilang itu alhamdulillah langsung. Sebelum pakai Panghitungkeun. Baiklah kitu atuh. Panghitungkeun hurufna. 18. hiji 2 3. Saya di sini belum ngeprint gambar ya, nanti di print lah insya Allah ya ke depannya. Berapa? 19. Hah? Ini 12. Ayo Salah. dulu lah. Wah. Oh. Bukan Ayo, asyhadu. sepakat dulu. 19 dah Neng. 20. Tambahan di bonusan. Bapak mau di bonusan. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 ya. 19 huruf. Nanti saya ke depan ngeprint gambar jasad. Ya. Ya, di sini ada 7 titik Al-Fatihah. Ini penting nanti gambar ini ya, sebab ini untuk praktek mendirikan sholat. Di titik sujud ada 1 titik di sini, di titik sujud, titik paling tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di area mata di sini. Ini titik kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Di area mulut ini titik ketiga, Maliki Yaumiddin. Di leher di sini nih, di sini ya, di bawah lak-lakan di sini nih, di dekat dada. Nah ini ada 1 titik, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada 7 ruas tulang leher ya, di sini tuh. Itu nanti simbol 7 lapis langit. Ya, ini wilayah bumi, nantinya ini wilayah langit, wilayah ruh. Nanti saya gambar ya, saya print. Di wilayah dada ini 1 titik. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jadi yang minta ditunjuki itu jiwa, karena dada itu wilayah jiwa, wilayah gejolak, wilayah peperangan, bisa meledak ini. Simbolnya gunung-gunung. Ya, ya gunungan lah itu. Ya, makanya ini wilayah gejolak di dada. Nanti di pusar 1 titik, siratal ladzina an'amta alaihim. Di dubur nanti titik terendah, doluman jahula ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai lagi sesat. Maka ini titik terendah. Ya, dolin sesat. Kalau ini alham, titik tertinggi makomah mahmudah. Itu 7 ayat Al-Fatihah itu dalam diri kita ini. Ya. Ini 7 titik ini jadi 6 kolam, bukan kalam, kolam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolam. Maka Allah menciptakan langit 6 masa. Ini menciptakan bumi 6 masa. Nah itu maksudnya 6 kolam. Apa tugasnya kolam? Tugas kolam itu menulis. Dari sini titik teratas sampai, makanya nanti ada surat namanya Al-Qalam. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun tuh titik tertinggi ya. Di atas kan titiknya? Di atas perahu. Kalau ini Mbak, di bawah perahu apa di atas? Di bawah perahu. Makanya ini titik nanti jatuh ya ke bawah, ke dubur nih di sini. Asalnya gini huruf ba teh. Cuman perahunya karena kita mau naik lagi kesadarannya ke atas, maka perahunya dibalik lagi. Jadi gitu huruf ba. Titik ini mulai perjalanan kita dari titik terendah. Ingat, 6 kalikan 6. 19 huruf bismillah, karena yang ditulis kolam adalah bismillah. Tadi berapa huruf? 19. Kalikan 6 kolam. Berapa kan? 9 kali 6 14. 48. 15 kali 6 100
Berapa Bima? Ada berapa surat Quran? 114. Jadi sahabat itu lain ngarang nyusun Quran. 114. Kenapa 114 Allah turunkan suratnya ya? Kenapa diawali tadi dengan bismillah? Ada maksud-maksud, rahasia-rahasia Masya yang Allah, ya. itu untuk mengenal diri. Ini semua dijelaskan nanti oleh Quran dalam bahasa perumpamaan, itu maksudnya. Ya. Yang pertama tuh ini, Ya, titik sujud. kedua mata, Kedua Hidung, mata, hidung. tiga mulut. Mata ini. mulut, Mata, hidung, mulut. mata. Mulut. Jadi kalau diginikan, aduh udah dicoret laginya. Taat, Ini Ya. mulus. Oke, biar paham, biar paham. Ini 3. cepet itu Di bawahnya, di bawah. Di sini ada cepet. Hah? Cepet. Nah, ini titik sujud, ini mata ya. Ya. Nah, Mata. ini mulut, Mulut. Hidung, Ini mata, leher. Mulut 4 itu ya? dada, Lubur. 1, 2, 3, 4, 5. ini pusat, pusat Dubur. bumi, ini dubur. Oke, ini kalau dikaitkan dengan ini Bu, di atas jiwa apa? Ruh. Ruh ya. Aku ruh, benar? Ya. Di hijab cahaya. Di atas Sir. sir. Nah, ini sir, ini ruh, Sir. ini Jiwa. jiwa, ini Jasa. jasa. Sirup jiwa. Nah. Ini berpasangan nggak saya tanya? Enggak. Ini sir, Tidak. enggak kan? Nah, perhatikan di sini. Dari 7 titik ini, inilah 2 titik ini yang dibawa dari pusar sampai dubur, ini wilayah jasad. 2 titik ya? Ya. Kalau disebut wilayah, titiknya 2. Antara dubur dengan pusar ini wilayah Jasad. jasad. Titik dada sampai leher, ini wilayah Sirup Jiwa. jiwa. karena wilayah jiwa itu dada, wilayah gejolak peperangan. Oh, jiwa. Oke, jiwa itu kan orangnya gudang nanti dia nih. Iya. Titik mulut sampai mata, ini 2 titik wilayah. Ruh. Nah, ini tidak berpasangan. Bisa sedikit ada gambaran? Yang mana tidak Sebelum- berpasangan? Ini yang paling tinggi Bu, sir. Kesadaran. Oh, sih. Kalau yang rukun berpasangan nih? Iya bersama-sama kan dengan cahaya. Oh iya. Dengan cahayanya sendiri. Jadi ini dari sini ke bawah itu berpasangan, yang sir yang tidak berpasangan. Maka itu adanya di titik sujud. Iya. Inilah aras nanti dalam diri kita. Ya, jadi kalau Allah bersemayam di atas aras, tong dibayang-bayang gula wingan di luhur langit begitu. Dia akan memerintah di sini. Cing, yang bisa memahami itu apa dalam diri kita? Yang berfungsi memahami. Akal. Akal. Tadi ya siapa? Akal. Oke. Akal itu perangkatnya. Perangkatnya itu pintunya pendengaran, penglihatan dan hati. Sekarang saya tanya, kalau kita berpikir dengan apa? Otak. Kepala. Otak. Iya. Otak. Ayah kepala tapi otak. Kan orang kadang ngartikeun kolbu teh Hati. hati. Sedangkan kolbu itu disebut oleh Quran lahum qulubun la yaqilun, la yaqilun. Mereka dengan kolbunya tidak memahami. Berarti fungsi kolbu itu untuk memahami. Jadi sekarang yang berfungsi memahami itu hati apa? Hati. Hati. Ayo, ayo bener tuh. Lamun ibu mikir emang ku kolbu hati. Sopo. Iya. Urang keur teka-teki manggihkeun kolbu. Karena selama ini kita nebak-nebak sok. Kolbu itu diartikan apa? Hati. Yang mana coba hati? Abi tanya. Jatuh. Hati yang dimaksud di dada. Jatuh. Iya di dada. Apa yang seperti apa bentuknya? Jatuh. Gerah wae ge kieu. Lope jus. Ya lope. Lope. Apa dirimu berpikir dengan ini? Enggak. Tidak. Apa dirimu memahami dengan ini? Tidak. Dengan otak. Tapi itu merasakan. Iya. Untuk merasakan. Iya, nanti. Rasa. Benar. Kalau ini posisinya di sini nih. Rasa. Rasa.
wajah amin ayati an khalaqalakum min nafsin wajah litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum mawaddatau Warohmah. warohmah. Nah, itu rasa dijadikan padanya rasa cinta dan kasih sayang. Itu di sini wilayahnya. Itu wilayah. Nah, beda nanti yang memahami itu. Makanya kolbu itu terbentang dari titik sujud sampai di sini. Itu kolbu. Arti kolbu apa saya tanya nih pesantren? Artinya kolbu. Bahasa Arab kolbu apa artinya? Anak pondok. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi. Nah, tadi. Kolbu itu artinya bolak balik. Oh benar. Oh benar. Benar. Searching. Arti kolbu itu bolak. Nih bolak balik. Aja kadang sadar, kadang tidak, kadang sadar, kadang tidak. Itu Yang pusatnya itu ada di titik. Nah, itu Kesadaran. kesadaran akal. Itu tadi tina otak lah. Ya kan orang kan mikir pakai ilmu. Lain pakai ilmu mikir. Sing Bu, lamun ibu keur mikir nih, matang mikir. Aduh liur teh. Kan kecil kan. Jangan jantung. Karena depan lah. ya Nah, jadi stres. selama ini kita itu kadang tidak tahu barangnya. Asal ucap. Asal makanya aya saya ngomeana teh. Bener teh Bu? Karena teh hafal Karena barang. udah habit. Nyeri, tak ada rasa. Oke ya, nanti ini gambarnya insya Allah ke depan di print. Jadi ternyata Al-Quran disusun seperti ini. Meskipun zaman Nabi belum disusun kan? Ya. Ternyata ada maksud dan rahasia tersembunyi. Untuk mengenalkan siapa diri kita, siapa Tuhan. Oke. Ya. Ini planning sahabat gitu. Ya, jadi sahabat itu sudah di dada imam Qurannya. Sudah di dada itu maksudnya sudah dijadikan perilaku. Perilaku jiwa. Tadi kan wilayah dada itu wilayah jiwa. Jadi sudah dijiwai Quran. Sudah menguasai jiwa Quran. Sudah bukan dalam hafalan lagi. Makanya sudah disebut Al-Quran berjalan. Gitu. Oh, jadi udah auto saja mau dirancang seperti ini itu sesungguhnya itu tuntunan dan petunjuk Allah. Tapi bagi mereka itu sudah gitu. Kebayang kumaha nyusun strategi. Karena dulu berceceran Quran itu. Di kulit, di pohon, di batu, ya kira macam asa mustahil di otakan namanya, di logika. Oke Bu ya. Jadi bedakan antara mendirikan dengan sholat itu hasilnya. Maka ketika kita dengar adzan apa? Hayya 'alas Sholat. So, hayya 'alas sholat. Mari kita mencapai ke sini. Ajakan itu ke sini. Untuk mencapai Ayo kita sholat. tak urang mah ngadenge hayya 'alas sholat teh seolah-olah Mengerjakan. mendirikan padahal ajakan hayya 'alas sholat itu ke sini. Ayo capai sholat. Yaitu tercapainya tanha anil pasa. Bagaimana? Bukan kaki itu. Amak-amakannya ya Allah. Palangur. Ustaz dari mana masnya? Sekedap ya? Oh mangga. Emut-emut Ini Bu Haji sih benar saya sekedap. Oh, mangga. Oh benar. Bade Sepulang Uli? pulang. nyambung wios. Oh iya. Mohon. Oh. Itu nyambung. Eta Pak Ustad ai hoyong pami sholat nu hoyong busuk kada kumaha tah. Tapi pertarasan ibu leres nama. Leres nanti ibu narosna ka arti. Pak Ustad upami hoyong sholat khusyuk kumaha? Kan pertarasannya sanes Pak Ustad mendirikan sholat khusyuk. Dan mendirikan mah nu ngadeg 5 waktunya Bu, teu dituntut khusyuk.
Pokoknya mah ibu ngadeg gue sesuai ilmu ku ibu dipahami dina nama. Salat khusus mah punten ibu na bade angkat. Bacalah surat Mukmin, Al-Mukminun, surat 23. Nah, orang perhatos dan upama ibu sanes ibu unggul sanesna kadaya peryogi ya, saya pertarosanana. Supaya orang kengeng kedudukan salat khusyuk di payunan saha? Di payunan Allah, kedah kumaha ya carana ya supaya ke di mata Allah teh salat urang teh tos khusyuk. Ya, coba baca. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, sungguh beruntung orang yang beriman. Ya. Kumaha? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tuh, Bu, khusyuk dalam Sholat. sanes khusyuk dalam mendirikan sholat ya. Jadi dina mendirikan sholat mah mungkin dasarna ilmu, mungkin dibekelan kapayun kamu ngadegen mah nya aya teknikna ge. Ya dina Quran diajarkeun urang sami-sami ka payunna. Ya. Nah, ieu nu ku Allah dijelaskeun khusyuk dina Sholat. nu tadi dina keseharian. Sholat mah dina keseharian, Bu. Upami ieu 5 waktu. Ya. Kumaha tah nu khusus dina sholat teh? Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Hiji lamun hoyong ka asup jalma khusyuk dina sholat di mata Allah, jaga perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Sakirana ieu perkataan teh seueur teu manfaatna, mendingan mingkem kitu tah. Ya. Daripada ngagosip mulian ngomong-ngomongkeun kagorengan batur atanapi naon nya kendalikeun. Ta eta teh geus mulai ngadeket-deketkeun kana salat Khusyuk. khusyuk. Kan ieu hasilna, Bu. Hasil salat teh kieu ya khusyukna. Gosip Nah, terus Dan- aya 8 poin, Bu, coba. Ras. Dan orang yang menunaikan zakat. Tuh, nyata anu ngamanfaatkeun jasad untuk dipakai berbuat baik karena ini hartanya kan? Ya. Jasad inilah hartanya. Gunakan saja ini jasad. Ya, ibu angkat ka dieu, itu kan gunakeun harta jasad lagi menunaikan zakat. Di bumi misalkan ngaula kanu teu damang, masih teu damang. Naulah kan teu damang sing ridho sing ikhlas dibetenya. Sholat khusyuk itu. Iya itu salat sesungguhnya. Asal ridho. Ulah bari istilahna namanya Kukulutus. Kukulutus gitu. Ulah naon cek sunah ngarasula. Nah, sing ridho ya. Kadang-kadangnya ya Nah, upami dina aya nuju kitu pas sadarna istighfar. Ya Allah hapunten abdi. Teu nampi kana kodo-kodo anjeun, calosna ieu tos katantosan ti anjeun panguji-uji pikeun kuring. Hapunten upami abdi kantos dikuasai ku hawa nafsu dugi ka teu ridho mayunanana. Nah, itu teh deus-deuskeun. Insyaallah tadi orang pelacur wae di hampuran nya punya. Nah, eta. Jadi ngaula di bumi eta kan kedama subhanallah sedang menunaikan zakat. Itu hal salat khusyuk yang sesungguhnya. Lalu Dan orang yang memelihara kemaluannya. Terus Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. nah, apalah. Dan orang yang memelihara kemaluannya ditutup teu auratna. Nah, ari kemaluan teh aurat? Aurat. Ari kemaluan teh barang istimewa. Nah, makanya ditutup karena dia barang istimewa. Lamun dibuka teh orang. Nah, jalma nu khusus salatna teh ditutup auratna. Cing, Bu, ini jiwa ibu, ya jasadnya. Ketika jasad ibu berbuat baik, perbuatan baik ibu ini istimewa nggak? Istimewa, Bu, karena ini akan menyelamatkan ibu di akhirat. Betul? Makanya perbuatan baik itu perbuatan istimewa. Harus ditutup nggak? Tutup. Ya nggak? Maksud tutup teh ulah nepi ka berbuat teh anu ningalieun.
kayak mana yang meninggal ya. Gaji mayung. Mana itu cenah arek sholat berjamaah teh beliau meninggalieun. Ieu kuring rek jamaah ya segenap kali haji. Ori balik ti haji ditutungan dipenta oleh-olehna ari kuring arek sholat berjamaah meni ningalikeun ieu teh. Nah, itu teh ria ngabuka orang. Padahal ieu perbuatan baik perbuatan istimewa harusnya ditutup. Untuk peryogi dipertonton. Iya. Cukup Allah yang tahu. Nah, tadi kecuali sama pasangan didinya diartikan istri. Ya, ya, iya jasad nu berbuat baik, oke? Jasad berbuat baik. Mana pasangan jasad? Jiwa. Jiwa, kecuali diketahui pasangannya itu boleh. Dinya diartikan istri dan azwajnya. Atau dibalikin lah. Ini merintah ini untuk berbuat baik, ya. Jadi sama-sama tahu nggak? Ya. Sama-sama tahu ini boleh, ya. Bukan harus diumbar-umbar. Ya, kita ngumbar itu tadi masuknya pengakuan. Ya, itu. Kecuali sama istrimu dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu jiwa ya. Itu karena dia sekarang sedang dikuasai hawa nafsu. Sok sekarang jiwa kita merdeka nggak di sini? Tidak, dia dianiaya. Sampai justru yang muncul itu hawa nafsunya. Ya. Berbuat baik hayangnya dianggap sebagai. Nah, itu si jiwa itu sedang teraniaya sesungguhnya. Ya, justru condonglah karena perbuatan buruk. Nah, itu jiwanya sedang dianiaya. Lanjutkan dulu ya. Ibunya cepat ini. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi ketika ini perbuatan baik ini diumbar, dibuka, sama artinya di hadapan Allah kita sedang membuka aurat. Kan zina itu begitu. Zina itu ketika nih, misalkan nih perempuan nih, misalkan saya perempuan nih ya. Nah, aurat saya dibuka untuk dinikmati orang lain kan? Yang bukan pasangan tadi, ya, untuk dinikmati laki-laki kalau saya perempuan nih. Lalu aurat saya ini dinikmati sama dia, saya pun menikmati. Itu zina kan? Betul nggak? Zina itu begitu nggak? Saling membuka aurat dan saling menikmati, ya kan? Nah, tadi. Nih, lagi berbuat baik nih jasad saya. Lagi berbuat baik. Ketika dia diberi, kira-kira menikmati nggak pemberian? Menikmati. Lalu dia memuji saya menikmati nggak? Menikmati. Nah, itu tes hakikat di mata Allah sedang berzina. Sama dengan berzina di mata Allah. Apalagi ingin diketahui orang. Itu sedang mengumbar aurat. Maka nanti dibangkitkan seperti perempuan pezina. Hukum zina itu di apa? Dirajam, dilempari. Batunya tidak boleh terlalu gede biar nggak cepat mati. Tapi juga nggak terlalu kecil. Coba bayangkan dilempari di muka umum. Hancur nggak jasadnya? Cacat. Maka dia akan dibangkitkan seperti wanita pezina. Artinya kitab jasad penggantinya rusak penuh cacatnya. Itulah neraka namanya. Bisa gambaran kecilnya dulu ya, sepintas ya Bu ya. Karena waktunya mungkin Ibu juga di rumah kan ditungguin. Saya sangat memahami, tapi subhanallah ya sudah berjuang untuk hadir di sini. Allah Maha tahu ya. Subhanallah. Masyaallah. Anu dimaksudkan kan dirikan sholat anu khusyuk. Iya, tadinya kan kesini pertanyaannya. Tesan masuk antara dirikan sholat dengan sholat. Iya, tadi kalau mendirikan yang 5 waktu ya Bu ya. Iya. Hasilnya ini dalam keseharian. Betul. Jadi sholat itu justru dalam kesehariannya. Ya, tercegahnya perbuatan buruk, tercegahnya kemunkaran. Itulah sholat. Jadi intinya begini, kalau ini yang 5 waktu ya Bu ya, hasilnya itu dalam praktek keseharian. Contoh tadi ibu ngurus di rumah tadi ya, caroge itu tuh sebetulnya hakikatnya sedang sholat.
Karena ibu sedang mencegah perbuatan buruk diganti dengan perbuatan baik. Gitu. Nah, asal tadi itu, asal ridho, ikhlas, termasuk angkat nakadir, eta teh sudah masuk sholat khusus. Karena di sini mah nanti yang 5 waktu ini yang diperlukan ilmu. Nanti dikasih biar ada rasanya. Selama ini kan sholat asap ngageleyeung we urang teh. Nganggur ngajalankeun hafalan. Nah, nanti ada di depan ada ya, bagaimana cara mengirim bismillah, cara baca bismillah. Itu ada tekniknya. Jadi betul-betul terasa sholat itu nanti. Nah, kalau ini jawaban khususnya dulu ya, nanti ilmu untuk mendirikannya. Nah, gitu. Ya, lanjut ya. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Nah, jadi memelihara amanah. Amanah. Itu sholat khusus. Ini amanah nggak jasad? Amanah. Maka pelihara ini amanah dengan baik. Perhatikan jasad kita ini. Ya. Nah, terus? Serta orang yang memelihara salatnya. Nah, Memelihara. tadi jaga perbuatan dan perkataan dari yang tidak berguna. Terus tunaikan zakat, yaitu tugas-tugas keholifahan. Lalu jaga auratnya, jangan sampai diumbar itu kebaikan. Lalu barusan pelihara amanah ini, jaga amanah ini, jangan berkhianat. Artinya khianat itu tidak dimanfaatkan ini jasad. Artinya khianat itu ketika ini berbuat baik, ini mengingkari Tuhan. Dengan ngaku-ngaku itu khianat. Nah, kalau itu sudah bisa dikerjakan, maka barusan jaga itu. Karena itu sholatmu. Itu sholat khusyukmu. Gitu. Dalam keseharianmu sholat namanya. Maka bedakan dulu antara mendirikan sholat dengan sholat. Panggilan hayya ala sholat untuk mencapai sholat. Bagaimana caranya? Qad mati sholat. Maka dirikan sholat. Tuh, udah 2 perintah. Hayya ala sholat. Mari kita mencapai. Bagaimana cara mencapai sholat? Qad mati sholat. Maka dirikan sholat. Jadi justru mendirikan sholat yang 5 waktu itu tujuannya untuk mencapai sholat. Jadi begitu aja dulu ya. Untuk sholat khususnya tadi aja pelihara ya. Nanti untuk ilmu bagaimana mendirikan supaya dapat. Nah, insya Allah ke depannya kita sama-sama. Sami-sami ibu. Mangga. Terus pada pamit kopi. Sarang saha. Pak dia tuh sarang sama abdi ge betah kami teu ieu mah Nyalira sunnah nyari Kan aya tugas khalifah nusan ya. Anu kedah dikerjakan. dikerja. Wala jalbil masalah. Mencegah kemudorotan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan. Sekiranya ibu berlama-lama di sini ada sesuatu yang bisa menjadikan mudorot di rumah, lebih baik utamakan supaya mudorotnya tidak terjadi. Kan ini maslahat ya. Ya, maka mencegah kemudorotan lebih utama dari mengambil maslahat. Ya, jadi saya tidak akan memaksakan. Keheula atuh. Iya, yang kedua dulu ini belum selesai. Justru saya akan mendukung, utamakan yang lebih utama. Ya, gitu ya. Silakan. Berita apa? Ya. Oh iya. Atos. Ini kan sholat itu yang agama ya. Nah, kan selama ini pengertian kita teh sholat teh yang mendirikan sholat gitu kan ya. Benar. Yang mendirikan sholat itu kan kewajiban, bukan wajib ya. Yang 5 waktu itu wajib. Nah kan ada katanya nilai sholat itu 1 katanya. Terus kalau ibadah-ibadah lainnya kan no. Jadi kalau misalnya sholatnya tidak, yang mendirikan sholat itu tidak, berarti nilai itunya nggak ada katanya. No. Jadi nggak ada satunya gitu. Betul. Jadi nilaian. Iya. Itu gimana Pak Ustadz? Mangga. Oke Bu. Berarti ya. Itu mah tambahan gitu nilai. Hah? Ya yang apa ibadah-ibadah lainnya itu kan tambahan gitu Tapi- kan. Jadi tanpa sholat nol. Iya. Ya, saya sering dengar itu. Iya. Tapi lagi-lagi salah menunjuk.
Hadis tadi berkata as-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bukan mendirikan sholat itu. Kan gak ada ikomnya. Iya betul. Ikom Selama sholat ini kita Nah, pengertiannya makanya itu. mendirikan sholat itu mendirikan Ya, sholat mendirikan kan? sholat. Iya, Karena kita jadi masih yang lain menyamakan mah ini. ibadah. Masih menyamakan ini. Jadi yang lain mah ibadah gitu kan. Yang kalau sholat mah ya mendirikan sholat gitu kan. Biar kita mah. Kalau yang kedua kan ibadah ya nilainya gitu kan beda. Ya. Kalau ibadah kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan kan dapat siksa. Jadi memang betul itu tuh pernyataan ibu tuh betul. Ya dari awal juga pernyataannya betul, cuma salah menunjuk. Ibu nunjuknya memang selama ini pemahamannya ke sini. Mendirikan. Seolah-olah yang ini tiang agama. Iya. Bu, ini tetap mendirikan sholat serajin apapun agama bisa runtuh kalau hidup orang terus berbuat maksiat karena paksanya tidak terjaga. Bisa nggak deh ditangkap? Iya. Ada nggak tadi pertanyaan saya? Ada nggak orang yang rajin mendirikan sholat tapi perbuatan jasadnya buruk? Banyak. Nah itu nggak akan menjadi tiang agama. Yang jadi tiang agama itu hasilnya ini sholatnya, yaitu tercegahnya perbuatan buruk, tercegahnya kemunkaran. Itu yang jadi tiang agama. Ada cerita dulu zaman. Sholatnya 5 waktu, tepat waktu. Sholat sunnahnya, ba'da, qobliyahnya, sholat tahajud, sholat untuk. Tapi begitu masuk surga, cenderat. Ada yang nyegah. Kenapa? Ini udah sempurna. mulus lah sempurna. Mendirikan Ya. sholatnya. Datang seseorang, dulu dia menyakiti saya, dulu dia membuka aib saya. Oh gitu, iya. Hilang, berikan ke sini. Terus semua itu berikan ke sini. Jadi akhirnya masuk neraka. Berarti perbuatannya baik buruk. Nah, gitu. Sholat, Jadi, mendirikan sholatnya baik, tapi perbuatan jasadnya di luar mendirikan sholat itu buruk. Jadi masuk neraka. Nah itu jadi yang menjamin ini hasilnya. Tapi latih dengan mendirikan, ya, yang 5 waktunya tetap jalankan. Tapi nanti dengan teknik yang akan kita pelajari ke depan akan mudah untuk mencapai sholat. Ya, selama ini tadi teh rasaan sholat teh kata mah kewajiban. Pada akhirnya kita mendirikan sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, bukan karena rasa cinta dan syukur kepada Allah. Ya, Nabi itu mendirikan sholatnya dia sudah tarwihah. Makanya dalam Ramadan itu ada sholat tarawih. Itu simbol tanda. Arti tarwihah itu istirahat, rekreasi. Jadi Nabi itu mendirikan sholatnya sudah rekreasi saja, bukan kewajiban. Tarwihah, istirahat. Karena perbuatannya ini sholat setiap waktunya. Sibuk, jasadnya dipakai untuk berdakwah, untuk berbuat kebaikan-kebaikan dengan orang. Nah begitu pula beliau berdirinya itu beliau merasakan itu istirahatnya, rekreasinya, menikmati. Kenapa ya masih kena keteken, ya? Iya. Sholat itu, wah masih kena Paksa. suruh misalkan. Nah itu masih kewajiban. Ya, kalau disuruh, kalau diingatkan, terus asal buka hutang gitu loh bukan sholat ya. Nah, makanya Bu, tadi saya berpegang kepada hadis yang Ibu sampaikan. As-sholatu sholat itu tiang agama. Ya, deal ya ini ya hadis ya, deal. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau nggak ada sholat, agama ada tiangnya nggak? Nggak ada.
Sekarang buka surat Al-Ma'un. Surat berapa tuh? Perhatikan. Ini untuk menentukan kita nih pemahaman bedanya mendirikan dengan sholat. Surat Al-Ma'un surat berapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pasti apa ayatnya. Pertanyaannya bagus kita ya. Jadi untuk pelan-pelan kita memahami kedudukan-kedudukan, karena selama ini memang kita diberikan Iya, doktrin pemahamannya justru yang 107. 107 baca Kang, artinya Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah sedang bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tadi hadis berkata sholat itu tiang agama. Kalau sekarang Allah, ini berdasarkan hadis ini nih, kalau sekarang Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Harusnya jawab kita apa nih kalau berpandangan ke hadis ini? Tahukah kamu Enggak, orang yang kalau kita berpegang kepada hadis ini, jawaban kita apa? Orang yang tidak meninggalkan sholat. Nah, harusnya jawabannya orang yang tidak, Melaksanakan sholat. Laksana. yang mendustakan agama. Berarti orang yang tidak, sholat. kan harusnya begitu. Benar nggak? Karena ini sudah menjadi tiang utama. Coba dicerna dulu. Iya. Dicerna dulu. Dapat? Ya. Oke. Sholat itu tiang agama. Sekarang Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat. Harusnya jawabannya. Ya. Coba, tapi jawab, coba apa penjelasan Allah? Itulah orang-orang yang hardik terhadap anak yatim. Ternyata bukan di sini. Siapa orang yang mendustakan agama? Dia yang menghardik anak yatim. Lalu Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. coba di sini ternyata yang tadi Bapak mau masuk surga terjadi. Kelah. Saya anak yatim dulu yang kau hardik. Terjadi. Saya tetanggamu dulu. Jerit-jerit saya. Gak ada makanan, gak ada apa. Wanginya masakanmu itu tercium ke dapur saya, ke rumah saya. Balak kecerakan, tapi mana itu pernah merhatikan kanan kiri. Itu yang mendustakan agama. Lalu